Alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian Islam di Yes Radio. (104,2) Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kembali dengan saya Fahrul Saputra di Kajian Islam edisi hari Kamis 29 September 2022. Bagi Anda yang ingin mendengarkan siaran kita, khususnya untuk kajian Islam untuk kali ini, Anda bisa langsung saja mampir ke website kita di sradiocilacap.id. Dan Alhamdulillah kita sudah kedatangan Pak Ustadz Pasiono dari Ikatan Dai Indonesia Cilacap, betul Pak ya? Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk sahabat yang ingin bertanya nantinya, Anda bisa SMS ataupun WhatsApp di 0812 255 774, karena kita untuk kali ini membawakan tema keutamaan menyambung dan mempererat silaturahmi, begitu Pak ya? Ya. Baik, kalau begitu saya persilakan kepada Pak Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada sore hari ini saya bisa kembali bersilaturahim dengan sahabat Yes. Semoga silaturahim kita benar-benar merupakan sarana tawasabil haq, tawasabil sabr di antara kita, dan insyaallah akan membawa keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalah atau ajaran yang dibawa oleh beliau. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Yes yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di era saat ini sangat mudah bagi kita untuk bisa bersilaturahim. Banyak sekali media-media yang menjadikan kita mudah untuk bersilaturahim, dari yang terdekat kita, keluarga kita, teman kita yang jauh, bahkan beda negara pun dengan mudahnya kita bisa saling berkomunikasi. Ada media WA, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, yang mana kesemuanya itu mereka menamakan dirinya sebagai medsos atau media sosial, di mana kesempatan kita untuk bersilaturahmi ini terbuka lebar. Sehingga kesempatan sore hari ini kita akan mengangkat tema tentang keutamaan menyambung dan mempererat tali silaturahim di era saat ini. Jangan sampai silaturahim yang keutamaannya nanti saya sampaikan justru tidak didapatkan, karena di era saat ini silaturahim itu sudah beda makna, sudah tidak sesuai dengan yang diharapkan dari tujuan silaturahim. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Yes yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Shadaqallahul adzim. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, nama Allah. Kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Jadi diperintahkan untuk menggunakan nama-nama Allah, Asmaul Husna, sering kita hafal, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, dan lain sebagainya.
dalam rangka untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dengan Asmaul Husna. Dan yang perlu kita pahami bahwasanya jika umat Islam ini berusaha untuk memahami, menjaga dan mempererat tali silaturahim, insya Allah setiap kita ya, di dalam memahami silaturahim atau silaturahmi ini bisa sebagai sarana yang pertama. Insya Allah dengan silaturahim akan dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang senang untuk dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi ada dua hal yang disampaikan di dalam hadis ini. Yang pertama, dilapangkan rizkinya. Yang kedua, dipanjangkan umurnya. Ibnu Hajar, seorang ulama kontemporer, beliau menjelaskan bahwa tambahan umur yang dimaksud di hadis tersebut adalah usia yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita paham bahwa berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Karena apa? Karena mendapatkan taufik, kemudahan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia menyibukkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga meskipun usia kita cuman pendek, tetapi nama kita akan tetap dikenang seolah-olah kita tidak pernah mati. Ya, kita belajar dari pahlawan-pahlawan dahulu, yang mana mereka dari sisi usia barangkali cuma 40 tahun, 50 tahun. Tetapi nama mereka akan terus harum sampai saat ini dan insya Allah untuk masa yang akan datang, karena umur mereka itu adalah umur yang berkah, umur yang akan selalu diingat kebaikannya oleh orang, dan insya Allah mereka juga akan memanennya kelak di akhir. Yang kedua, tambahan dalam hakikat yang sesungguhnya. Ya, ini berkaitan dengan tugas malaikat ya, yang mencatat kaitannya dengan amal baik dan amal buruk kita, dan malaikat yang bertugas mencabut nyawa kita. Ya, ini kita bisa lihat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34. Maka apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat memajukannya. Ya, ini Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34, bahwa kapan, di mana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan ketetapan kepada kita. Umpamanya ya, kita diberi jatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usia umpamanya 50 tahun. Ketika kita menyambung silaturahim ya, insya Allah ya, usia kita itu akan dipanjangkan ya. Baik itu memang usianya benar ya, jadi 60 atau 70 tahun, atau memang keberkahan dari usianya. Usia tetap 50 tahun, tetapi nilainya 50 tahun itu bisa jadi sama dengan orang yang usianya 100 tahun atau lebih dari itu. Intinya itu semua adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berhak untuk menambahkan baik itu
nyata memang ditambah usianya atau memang keberkahannya, nilai keberkahan dari usia. Keutamaan yang kedua dari silaturahim kita itu adalah tanda bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir semestinya dia menjaga tali silaturahim dan berusaha untuk menyambungnya. Hadis riwayat Bukhari menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Jadi dua perintah di dalam hadis riwayat Bukhari ini, yang pertama untuk memuliakan tamu, ini juga dalam rangka untuk terus bersilaturahim. Yang kedua, perintah untuk terus menyambung silaturahim dengan saudara. Yang terakhir yang saya sampaikan sore hari ini, keutamaannya adalah sebab akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi menyampaikan, "Ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasi niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikan makan, sambunglah tali silaturahim atau persaudaraan, sholatlah di malam hari ketika manusia lelap tertidur, niscaya kalian akan masuk ke surganya Allah dengan selamat. Ya. Jadi yang perlu digarisbawahi yang saya sampaikan itu adalah menyambung tali silaturahim. Ya. Insya Allah salah satu alasan Allah akan memasukkan kita ke surganya Allah adalah dengan menyambung silaturahim. Di samping tadi saya menyampaikan, ada tebarkan salam, berikan makan kepada kaum fakir miskin yang membutuhkan, dan juga sholat di malam hari, sholat tahajud ketika yang lain sedang terlelap tidur. Nanti kalau masih ada waktu saya tambahkan satu lagi tentang keutamaan menyambung tali silaturahim. Begitu Mas. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan tentang keutamaan menyambung silaturahim, bisa SMS ataupun WhatsApp di 0812 2665 774. Baik, sahabat Yes, Anda masih bersama kami di Kajian Islam bersama Ustadz Kasiono. Kalau sudah ada yang bertanya, Ya. Kebetulan ini ada 2 nambah 1 nih. Iya. Ini yang pertama dari Ibu Sofi di Pabuaran Purwokerto. Ya. Pak Ustadz, jika ada sang suami yang memutuskan silaturahmi dengan orang tua dari istri karena pernah ada kesalahan yang dibuat oleh sang istri, itu baiknya bagaimana ya Pak Ustadz? Silakan. Ya. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Yes yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernikahan itu kan menyatukan dua keluarga, keluarga istri dan keluarga suami. Sehingga keluarga istri ya keluarga suami ya keluarga istri. Artinya ada penyatuan antara keduanya. Sehingga ketika tujuan dari pernikahan itu kan muasyarah bil ma'ruf, untuk saling tawasabil haq, tawasabil sabar, untuk saling menyatukan kebaikan, maka harusnya juga harus saling bersilaturahim dengan keluarga. Contoh yang tadi ditanyakan itu kaitannya dengan pihak suami yang
mungkin renggang hubungannya, kurang bisa menyambung silaturahim dengan pihak keluarga dari istri, dalam hal ini mungkin ayah atau ibunya dari pihak istri ya. Coba bayangkan saja seorang istri yang dari kecil dirawat, kemudian ketika besar diberikan ya, dalam tanda kutip ke kita ya, suaminya. Ini kan sesuatu yang luar biasa, yang anugerah yang datangnya dari Allah melalui orang tua dari istri kita. Sehingga sangat disayangkan ketika kita sudah diberi amanah untuk mendidik istri kita untuk menjadi istri yang solehah, harusnya kita terus berkomunikasi dengan orang tuanya. Kita mengucapkan terima kasih, kita terus memberikan sebagian rizkinya kepada mereka ketika kita mampu. Ya, setidaknya dari ucapan kita, tingkah laku kita harus terus menciri khaskan kita menantu yang baik kepada mertua kita. Ya. Makanya kalau masih ada suami yang tidak hormat atau malah sampai memutus hubungan silaturahmi dengan orang tuanya, ya naudzubillah, harusnya terus dijalin komunikasi dengan orang tua dari pihak istri supaya tercipta ketenangan, kedamaian ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, insya Allah itu akan muncul di dalam keluarga kita ya. Kalau masih ada ya suami yang seperti itu ya, dari pihak istri terus berusaha untuk merayu, mengingatkan supaya beliau mau berbakti kepada orang tuanya, karena orang tua istri pada hakikatnya juga orang tuanya juga. Begitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz, semoga terjawab untuk Ibu Sofi di Pabuaran. Satu lagi Pak Ustadz dari Pak Tohirin Kalibangkang di Kebumen. Pak Ustadz, saya memiliki saudara yang jauh di luar kota. Saya tidak pernah bertemu, namun hanya bisa komunikasi melalui WhatsApp ataupun HP. Apakah itu termasuk silaturahmi Pak Ustadz? Ya, kaum muslimin dan muslimat sahabat dia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mukadimah saya tadi menyampaikan bahwa di era saat ini media begitu canggihnya, sangat mudah bagi kita untuk saling bersilaturahim dengan saudara kita, termasuk yang tadi ditanyakan melalui media WA atau WhatsApp. Insya Allah itu sebagai sarana yang sangat efektif untuk kita terus menjalin silaturahim. Hanya saja memang kita harus hati-hati, jangan sampai ya status kita, ungkapan-ungkapan kita di dalam WA atau media sosial lainnya itu justru menyakitkan saudara kita. Ini yang menjadikan terputus silaturahim. Ya, meskipun memang yang namanya silaturahim itu tidak hanya melalui online saja. Kalau kita punya waktu, punya kesempatan ya offline, datanglah ya, datang ya, mungkin dibawakan kesukanya apa ya. Tapi kalau jauh ya melalui WA, video call, insya Allah itu sarana yang cukup. Dan perlu diluruskan bahwa niat kita menyambung silaturahim itu yang saya sampaikan tadi ya. Ada 3 hal saya menyampaikan, bahwa yang pertama itu sebagai sarana untuk memperpanjang umur kita ya, umur biologis maupun umur keberkahan ya, insya Allah ini juga sarana. Di samping memperpanjang usia atau umur, juga tadi disampaikan adalah dilapangkan rizkinya. Berikutnya tadi saya juga menyampaikan bukti kita beriman kepada Allah ya harus menyambung silaturahim. Yang berikutnya tadi juga menyampaikan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, insya Allah dengan silaturahim. Meskipun ya tidak bisa berjumpa dengan WA seperti yang ditanyakan, insya Allah itu juga sebagai sarana untuk menyambung silaturahim. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, saya tambahkan itu insya Allah kita akan mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Qala Allah, ana Rahman wa hiya Rahim. Syaqaqtu laha asma min ismi
man wasolaha wasoltuh wa man qata'aha battatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah Maha Pengasih dan Ia adalah Rahim. Nama itu diambil dari bagian namaku. Siapa yang menyambungnya, maka aku akan memberikan rahmatku kepadanya. Dan siapa yang memutusnya, aku akan memutuskan rahmatku darinya. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya kasih sayang Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan senantiasa dikucurkan kepada mereka yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Ya, apalagi di era saat ini, ya mari kita memperbanyak silaturahim dengan saudara-saudari kita. Insyaallah meskipun usia kita pendek, tetapi keberkahan itu senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Insya Allah juga rizki akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena silaturahmi kita itu didasarkan karena kita ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Apabila dalam saya menyampaikan materi ini terdapat banyak kekhilafan, saya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kali wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, alhamdulillah kita sudah menyimak tausiah dari Pak Ustadz Rasyidanu. Semoga bisa menjadi manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Dan mari kita doakan semoga Pak Ustadz diberikan kesehatan, kebahagiaan selalu dan juga keberkahan umur. Amin. Sampai bertemu kembali di edisi kajian Islam selanjutnya. Terima kasih, kami undur pamit. Salam sebat kemadu Yes Radio Kebanggaan Cilacap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.